sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gara-gara wasit brengsek Nasrullo Kabirov, nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia bisa berakhir tragis. Kepemimpinan wasit Nasrullo Kabirov mendapat hujatan dan caci maki, bahkan diancam dibunuh usai rugikan timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong tak bisa tahan amarah usai timnas Indonesia U23 kalah dari Qatar dan wasit komedi terbodoh abad ini. Kisah pemain timnas Indonesia Elkan Bagot disia-siakan Cheltenham Town, kini balas dendam hingga berpotensi jadi penyebab degradasi. Selain Belanda, timnas Indonesia bisa pantau 3 negara ini yang punya banyak pemain keturunan. Tak mau direbut timnas Indonesia, Belanda bergerak amankan wonderkid pemain Ajax Amsterdam. Merinding, Ragnar Oratmangoen sudah hafal lagu Bagimu Negeri meski baru jadi WNI. Gara-gara wasit brengsek Nasrullo Kabirov, nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia bisa berakhir tragis. Kepemimpinan buruk wasit Nasrullo Kabirov bisa berefek domino bagi timnas Indonesia U23 bahkan karier pelatih Shin Tae-yong. Nasrullo Kabirov menjadi perhatian pada laga Qatar U23 lawan timnas Indonesia U23 Stadion Jassim bin Hamad, Senin. Pada laga pembuka grup A Piala Asia U23 2024 tersebut, Nasrullo Kabirov mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial. Wasit asal Tajikistan itu memberikan hadiah penalti kepada Qatar U23 setelah bek Garuda Muda, Rizky Ridho, melakukan pelanggaran. Timnas Indonesia U23 juga harus bermain dengan 10 pemain setelah Ivar Jenner menerima kartu kuning kedua alias merah. Buruknya kepemimpinan Nasrullo Kabirov memberikan efek domino yang membuat timnas Indonesia U23 terancam gagal memenuhi target. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memiliki target untuk bisa lolos ke Olimpiade dengan cara duduk di 3 besar Piala Asia U23. Target tersebut terancam gagal tercapai karena Shin Tae-yong tak bisa menurunkan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta saat melawan Australia U23. Otomatis, target Indonesia untuk bisa bermain di Olimpiade semakin berat dan membuat karier Shin Tae-yong terancam. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan sudah membuat kesepakatan terkait kontrak dengan Shin Tae-yong. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time just... Wasit Nasrullo Kabirov mendapat hujatan dan caci maki, bahkan diancam dibunuh usai rugikan timnas Indonesia U23.
Akun Instagram wasit Nasrullo Kabirov diserbu netizen tanah air setelah dianggap tidak adil dalam memimpin pertandingan Qatar lawan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Nasrullo Kabirov mendapat hujatan dan caci maki setelah dianggap membuat keputusan kontroversial yang merugikan timnas Indonesia U23. Pada laga tersebut, timnas Indonesia U23 menelan kekalahan 0-2 dari Qatar lewat gol Khalid Ali Sabah 45+1 dan Ahmed Al-Rawi 54. Beberapa keputusan kontroversial bahkan cenderung sengaja Nasrullo Kabirov memicu amarah dari netizen Indonesia hingga menyerang akun Instagram pribadinya. Sampai berita ini ditulis, akun Instagram Nasrullo Kabirov Nasrullo_ref mendapat komentar mencapai 554.000 kebanyakan. Isi dari komentar di akun Instagramnya berasal dari akun Indonesia yang tak puas dengan kepemimpinannya. Kamu tidak bisa meresmikan pertandingan, kamu hanya melakukannya karena uang. Jika kamu datang ke Indonesia akan kupastikan kamu pulang mati, tulis akun Instagram @mangblogs. House do it, tulis akun @uti. Duan_. Mending lu jadi wasit tarkam aja, tulis akun @muhrifki28. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong tak bisa tahan amarah usai timnas Indonesia U23 kalah dari Qatar dan wasit komedi terbodoh abad ini. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong tak bisa menahan amarahnya setelah timnya kalah dari Qatar di laga pembuka Piala Asia U23. Berkat kerjasama apik wasit Nasrullo Kabirov dan wasit VAR Sivakorn Puudom, Qatar mampu mengalahkan timnas Indonesia U23 dengan skor 2-0 di Stadion Jassim bin Hamad. Shin Tae-yong memberikan selamat bagi Qatar yang mampu menaklukkan skuad Garuda Muda dari gol penalti hingga unggul jumlah pemain setelah Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta mandi lebih cepat. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan pertandingan sepak bola, itu adalah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan, tegas pelatih asal Korea Selatan ini. Bahkan Shin Tae-yong kehabisan kata-kata ketika dimintai pendapatnya soal kartu merah yang diberikan wasit pada dua pemain andalannya. Fans menyaksikan pertandingan ini melalui televisi. Jika Anda memakai wasit seperti ini, kalau di Indonesia, itu akan dianggap Anda ingin membuat lelucon. Pelatih juga punya mata melihat dari bench sepanjang pertandingan, jelasnya. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Kisah pemain timnas Indonesia Elkan Bagot disia-siakan Cheltenham Town, kini balas dendam hingga berpotensi jadi penyebab degradasi.
Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot pernah membela Cheltenham Town pada musim 2022-2023 silam, namun bakatnya tidak dimaksimalkan. Pada Januari 2023, klub kasta ketiga Liga Inggris, Cheltenham Town, meminjam Elkan Bagot dari Ipswich Town. Setibanya di Cheltenham, Bagot tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain. Pemain timnas Indonesia itu hanya duduk di bangku cadangan dalam 6 pertandingan dan bermain dalam 1 laga saja. Sang bek tengah yang kini berusia 21 tahun itu pun dikembalikan ke klub pemiliknya, Ipswich Town, pada musim panas 2023 dengan hanya mencatatkan 1 laga saja bersama Cheltenham. Setelah hanya tampil 4 kali di paruh pertama musim 2023-2024, Bagot pun dipinjamkan Ipswich Town ke klub kasta ketiga Liga Inggris, Bristol Rovers. Bersama Bristol, Bagot diberi kesempatan bermain secara reguler dengan tampil dalam 10 pertandingan di League One 2023-2024 atau kasta ketiga Liga Inggris. Kali ini Bristol bertandang ke markas Cheltenham Town yang notabene-nya adalah mantan klub Elkan Bagot. Bristol sukses mencatatkan kemenangan dengan skor 3-1 dan Bagot menyumbangkan sebuah gol dalam kemenangan tersebut. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Selain Belanda, timnas Indonesia bisa pantau 3 negara ini yang punya banyak pemain keturunan. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang cukup gencar mencari pemain keturunan di luar negeri dan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru pada kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, timnas Indonesia kedatangan 4 pemain keturunan baru yang jadi penggawa skuad Garuda. Mereka adalah Jay Itzes, Nathan Chuaon, Tom Hayes serta Ragnar Oratmangoen yang langsung jadi tumpuan saat hadapi Vietnam. Menariknya, dari keempat nama yang dipanggil tersebut, hampir semua pemain merupakan kelahiran Belanda dan pernah berkompetisi di negara tersebut. Selain Belanda, sejatinya PSSI bisa melirik beberapa negara lain yang saat ini cukup banyak memiliki pemain keturunan Indonesia. Tercatat ada 3 negara yang bisa jadi opsi naturalisasi timnas Indonesia, yakni Qatar, Jerman, serta Amerika Serikat. 2 di antara pemain keturunan Indonesia yang pernah catatkan caps di skuad Qatar Junior adalah Andri Syahputra serta Abdurrahman Iwan. Kemudian ada Jerman. Negara kawasan Eropa ini juga cukup banyak dihuni pemain keturunan yang bisa jadi opsi PSSI. Pemain keturunan yang ada di Jerman adalah Mahesa bersaudara dalam kurung, Kelana dan Noah, gelandang berdarah Bali, Ethan Kohler, serta striker potensial Dylan Yabran. Beberapa pemain Indonesia yang berada di Amerika Serikat saat ini adalah Adrian Wibowo, Doni Leahi, Thomas Gardner, serta Maarten Paes.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Tak mau direbut timnas Indonesia, Belanda bergerak amankan wonderkid pemain Ajax Amsterdam. Belanda bergerak cepat mengamankan jasa pemain Ajax Amsterdam yang sempat menyampaikan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Tristan Gooijer. Beberapa sumber bahkan menyebut Tristan Gooijer sudah masuk daftar pemain yang akan dinaturalisasi sejak tahun lalu. Sayang, keinginan Tristan Gooijer membela timnas Indonesia dipastikan sirna setelah namanya masuk dalam daftar skuad timnas Belanda. Salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan, dalam saluran YouTube-nya mengatakan Tristan Gooijer merupakan salah satu wonderkid di timnas Belanda. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memang masih mencari pemain keturunan Eropa untuk memperkuat tiap lini permainan timnas Indonesia. Shin Tae-yong bahkan sampai terbang langsung ke Belanda untuk menemui sejumlah pemain keturunan Indonesia yang sedang berkompetisi di sana. Terbaru, Shin Tae-yong menemui pemain keturunan Eropa di Belanda yaitu Jens Raven dan Calvin Verdonk, sehingga muncul anggapan jika keduanya bakal dinaturalisasi. Kontribusi pemain keturunan Eropa di timnas Indonesia sampai mendatangkan pujian karena sukses membawa skuad Garuda berbicara banyak di level internasional. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Merinding, Ragnar Oratmangoen sudah hafal lagu Bagimu Negeri meski baru jadi WNI. Ragnar Oratmangoen benar-benar menunjukkan kecintaannya terhadap Indonesia meski baru resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada Maret 2024. Ragnar Oratmangoen langsung memberikan dampak di debutnya tersebut dengan mencetak gol kedua timnas Indonesia ke gawang Vietnam. Menariknya, Ragnar Oratmangoen menunjukkan rasa cintanya terhadap Indonesia dengan menyanyikan salah satu lagu nasional berjudul Bagimu Negeri. Hal tersebut terlihat dalam sebuah video yang dibagikan channel resmi Timnas Indonesia di YouTube. Dalam video berdurasi 14 menit 42 detik itu, para pemain setelah pertandingan melawan Vietnam mendatangi supporter yang berada di tribun belakang gawang. Kemudian, Timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong menyapa supporter yang sudah mendukung perjuangan timnya. Saat kamera mengarah ke Ragnar Oratmangoen, terlihat mulutnya mengucapkan lirik lagu Bagimu Negeri. Melihat hal ini, netizen pun memberikan apresiasi kepada Ragnar Oratmangoen yang langsung hafal lagu tersebut. Merinding lihat respon pemain keturunan setulus itu dan bermain dengan hati, tulis akun @dan6745. Merinding banget, vibes nasionalismenya kuat banget. Bismillah, Garuda lebih mengudara tinggi. Semangat, tulis akun @fadila arianti36 dalam kurung fun.